Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Pak Anugrah di MGMP IPS kelas 8 SMP Taruna Terpadu. Hari ini pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Sebelum memulai, mari kita mulai semuanya dengan berdoa. Semoga jadi berkah, semoga jadi kesehatan, semoga jadi kemampuannya dipermudah untuk mempelajari materi ini. Kemudian siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat poin penting pada video ini. Jadi nanti catatannya silakan dilengkapi. Kemudian materi ini Bapak ambil dari LKS Penuntun IPS kelas 8 halaman 30 sampai dengan halaman 37. Boleh sambil dilihat LKS-nya. Boleh di pause dulu videonya, ambil LKS-nya, dibuka sambil kita cerna bersama-sama. Kemudian apabila ada yang tidak jelas atau ingin dikoreksi, silakan dihubungi guru masing-masing kelasnya. Ya. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, negara-negara ASEAN berada pada satu regional wilayah Asia Tenggara yang umumnya pasti memiliki banyak kesamaan antara satu sama lainnya. Bapak ambil 3 poinnya, yaitu yang pertama faktor iklim, di mana negara-negara ASEAN memiliki kesamaan letak geografis. Letak geografis adalah letak wilayahnya, yaitu berada di antara benua Asia dan Australia, di mana mereka otomatis memiliki cuaca angin yang sama dan bersiklus atau berputar setiap 6 bulan sekali. Jadi angin muson yang kita kenal dengan angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian adanya kesamaan kondisi fisik wilayah, hampir mirip wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara, sehingga membuat ya udah ini akhirnya kita bisa berinteraksi gitu karena sama. Kemudian sama-sama terpengaruh pemanasan global. Hal ini yang menuntun negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan interaksi antara satu negara dengan yang lain. Berikutnya adalah faktor geologi, yaitu negara-negara Asia Tenggara terletak di rangkaian gunung berapi Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Boleh kalian cek apa itu, atau mungkin ada yang bahasan sebelumnya sudah dibahas, nggak apa-apa. Yang belum silakan dicari-cari lagi tentang ini. Yaitu ini adalah 2 rangkaian gunung berapi yang mengelilingi daerah Asia Tenggara. Kalau yang satu nanti dari Eropa masuk ke Sumatera, ke Jawa, ke NTB. Yang satu lagi masuk dari nanti Amerika, Filipina, Maluku, Sulawesi, kemudian nanti turun sampai nanti ketemunya di satu titik. Nah, ini akhirnya menyebabkan bahwa negara Asia Tenggara dipenuhi bencana-bencana geologis. Banyak ya bencana geologis tuh. Selain itu nih, yang selain yang gunung berapi, ada juga yang ini berada di daerah tumbukan lempeng, yang itu ya pergeseran lempeng. Kalian mungkin sering dengar pergeseran lempeng mengakibatkan tsunami di Aceh. Terus kemudian kemarin tsunami di mana. Nah, itu adalah akhirnya menyebabkan, karena kesamaan nasib ini menyebabkan negara-negara ASEAN saling bantu satu sama lain. Jadi kalau ada negara ini butuh bantuan, dikirim oleh negara lainnya. Nah, itu menuntut interaksi antar ruang di masing-masingnya. Berada di kawasan Ring of Fire, silahkan cari tahu. Sama, ini kurang lebih ada di yang rangkaian gunung Sirkum Pasifik dan Mediterania. Kemudian ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, kecuali satu negara, yaitu Singapura. Tapi Singapura memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya alamnya negara-negara lain untuk bisa dijual kembali perdagangan. Jadi Singapura tidak punya sumber daya alam, tapi mengandalkan perdagangan, industrinya, pariwisatanya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menutupnya.
negara-negara lain punya sumber daya, tapi Singapura tidak punya sumber daya tapi bisa mengolahnya. Itu. Kemudian kemudian perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang paling menonjol adalah perubahan di bidang teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi berkembang kalau kita rasakan dari dulu sampai sekarang, dari mulai kemana-mana harus jalan kaki, terus kemudian berkembang, nggak usah ngomongin jauh, terus kemudian berkembang transportasi yang zaman dulunya harus dari yang tadi jalan kaki mulai menggunakan tenaga hewan kayak kereta kuda, andong dan lain sebagainya. Terus kemudian mulai beralih tenaga mesin, kita bisa naik mobil angkutan umum dan lain sebagainya sampai muncul angkutan massal dari satu tempat ke tempat lain secara besar masif seperti kapal laut, pesawat terbang. Dan hal ini perkembangan teknologi transportasi mendukung manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara lebih cepat. Akhirnya seiring perkembangannya ilmu dan teknologi ini menimbulkan dampak-dampaknya sendiri nanti dari segi aspek-aspek baik ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian teknologi komunikasi, kita mundur jauh di mana dulu komunikasi dilakukan secara fisik, ngobrol. Kemudian teknologi mulai mulai ketemu sama yang namanya telegram, bukan aplikasi yang di HP tapi telegram, yaitu surat yang dikirimkan dengan kode-kode tertentu, kemudian suratnya sendiri gitu. Jadi akhirnya sampai saat ini kita mulai bergerak ke arah digital. Bayangkan kalau kita masih komunikasi menggunakan surat, angka butuh waktu yang lama untuk bisa berkomunikasi menanyakan kabar. Nulisnya sekarang, dibalasnya minggu depan, nanya kabar. Bisa jadi yang di sana lagi tadinya sembuh terus kemudian sekarang ya lagi sakit karena seminggu. Berarah sekarang kan digital ya, mulai ada peran teknologi digital, dimana kalau dulu ya kalau mau ketemu ya ngirim fotonya lewat surat, bisa jadi seminggu lagi baru dapat. Sekarang kita mau komunikasi bisa lewat chat saat itu juga, atau biasanya disebut komunikasi real time. Itu akhirnya bisa tahu kabar di saat itu juga gitu. Kita bisa tahu orang tua kita sedang bepergian saat itu juga dengan cara ya banyak, tinggal kirim chat, kirim foto, terus kemudian kirim video kalau mau lihat orangnya gitu, mau lihat nenek kita bisa tinggal minta kirim videonya dan lain sebagainya. Nah, beberapa aspek yang terpengaruh kemajuan teknologi ini ada positif dan negatifnya. Saya sorot di 3 aspek: ekonomi, politik, dan sosial. Sebenarnya positif dan negatifnya nggak jauh beda satu sama lain. Akhirnya ini nih, karena makin efektif komunikasinya yang tadi, kita bisa tahu balasannya dengan cepat. Akhirnya pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan komunikasi meningkatkan produktivitas gitu. Orang mau belanja jadi mudah saat ini, tinggal klik pesan. Akhirnya pesanan sehari yang tadinya kita harus datang ke toko, lihat cocok nggak ada, sebulan lagi baru bisa, sekarang tinggal klik barangnya besok sampai rumah. Akhirnya ini dari segi konsumen bisa cepat dapat barangnya, dari segi produsen meningkatkan tingkat pesanan sehingga meningkatkan produksinya. Akhirnya makin untung, akhirnya ekonominya makin berkembang di bidang industri, baik itu fashion, makanan dan lain sebagainya. Tapi dari segi negatifnya munculnya penipuan berbasis digital gitu. Ada yang serem-seremnya, yang rekeningnya dibobol, kemudian yang ketipu, yang uangnya diambil secara digital dan lain sebagainya. Terus kemudian dari segi politik, nah ada 4: mudahnya tercapainya suatu tujuan politik, ramah lingkungan, cepat, efisien, nyaman, dan mudah. Politik internasional dapat dilakukan dengan mudah. Nah ini semuanya berkaitan sama cepat, efisien, nyaman, dan mudah. Akhirnya karena komunikasi cepat, akhirnya cepat juga langkah politik yang bisa diambil gitu. Kayak penanganan penyakit saat ini gitu. Ini kan sebenarnya akhirnya
politik internasional gitu. Negara ini bisa berkomunikasi sama negara lain gitu. Indonesia bisa berkomunikasi sama Rusia, sama Cina, sama Amerika untuk berkaitan sama penanganan penyakit. Terus kemudian mudahnya tercapai suatu tujuan politik gitu, termasuk di ASEAN sendiri gitu. Nanti AFTA jadi lebih mudah gitu. Jadi komunikasi digital perkembangannya memudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Tapi di negatifnya, biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal, kemudian jangkauan aksesnya kurang merata. Ini berkaitan dengan akses wilayah-wilayah yang memang tertinggal. Gitu. Di sini nggak bisa disamain sama yang di Aceh, di Jawa, tidak bisa disamakan dengan yang di Kalimantan Utara, yang di Papua Barat dan lain sebagainya. Gitu. Mereka menuju sampai saat ini, tapi belum bisa disamakan dengan yang Jawa. Akhirnya ini jadi negatifnya, bisa jadi memperlambat komunikasi karena kekurangnya aksesnya tersebut. Kemudian transparansi yang kurang, banyak hal-hal yang bisa dimanipulasi, dan privasi yang makin sulit. Jadi banyak negara-negara yang sulit menyembunyikan privasinya gitu. Kayak biasanya kejadian tertentu, kayak kemarin kejadian misalnya COVID pertama di Cina gitu, karena banyak warganya yang upload, akhirnya jadi tidak bisa disembunyikan dari dunia gitu. Akhirnya semua jadi mulai panik karena itu. Terus kemudian dari sosialnya, positifnya adalah mulai beralihnya orang-orang ke perilaku hidup modern. Kalau boleh dibilang itu gampangnya. Jadi orang-orang, contohnya di sini orang-orang yang membaca koran mulai meninggalkan koran dan beralih ke koran digital atau media online yang bisa diakses di HP, tinggal buka aplikasinya, baca berita yang kita mau, udah gitu. Kalau dulu kan harus cari tukang korannya, beli korannya dan lain sebagainya. Di sisi negatifnya yaitu tadi, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman semakin tertinggal gitu dibandingkan orang-orang yang dapat informasinya jauh lebih banyak. Terus kemudian terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan gitu, kayak akses video-video dewasa di situs-situs dewasa oleh anak-anak yang belum harusnya akses dan lain sebagainya. Penipuan tadi juga. Nah, ini yang tadi, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Adanya AFTA. AFTA didirikan adalah ASEAN Free Trade Area, di mana ini adalah kerjasama negara-negara ASEAN untuk bisa memperoleh keuntungan dan kesepakatan bersama. Terus kemudian ini singkatannya, ya kenapa dia nggak perlu, karena supaya ASEAN bisa naik daya saingnya, supaya ASEAN bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya, untuk membantu akhirnya daripada sendiri-sendiri kita kerjasama nih, kita bikin AFTA, ASEAN Free Trade Area. Akhirnya rencananya adalah, nah, negara-negara ASEAN menghapuskan biaya tarif masuk dari 0 sampai 5% gitu. Jadi orang-orang yang mau impor, orang-orang yang mau ngirim barang ke luar negeri, nanti pas di negara tujuannya, ketika sama-sama negara ASEAN tidak dikenakan biaya masuk, akhirnya jadi biayanya lebih murah, harganya jadi bersaing sama produk-produk lain. Akhirnya negara yang tujuannya memilih beli barang yang udahlah, beli barang ASEAN aja lebih murah gitu. Akhirnya ini dibeli. Terus kemudian akhirnya tujuannya adalah ASEAN menjadi basis produksi dunia untuk barang-barang tertentu, kemudian menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk. Nah, kerjasama ini membuat negara-negara ASEAN dapat menambah jangkauan distribusi barang karena biayanya jadi murah. Akhirnya ya udah gitu, akhirnya negara-negara pengekspor barangnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang jauh gitu. Orang Indonesia bisa kirim barang ke Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya. Nah, terus kita sekarang ngomongin alih fungsi lahan, bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Nah, nih biasalah alih fungsi lahan pertanian
berubah menjadi dua, yaitu menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Ada faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu pertumbuhan perkotaan, demografi atau kependudukan, dan faktor ekonomi. Nah, ini pertumbuhan perkotaan adalah pada akhirnya ini berkaitan sama demografi gitu. Akhirnya perkotaan butuh lahan makin luas, butuh lahan untuk menjadi sarana penunjangnya seperti pasar swalayan, kemudian hiburan, mulai kalau kalian mulai ke pinggir nih, kalau kalian yang tinggal di daerah Cibinong, daerah Kemang, daerah apa, mulai kota-kota tuh mulai bergeser dengan tumbuhnya perumahan-perumahan, terus kayak mulai mulai banyak swalayan-swalayan yang dibangun dan lain sebagainya. Faktor ekonomi juga berkaitan sama itu. Nah, jadi dimulai dibangun pusat perbelanjaan dan lain-lain, itu adalah akhirnya harus mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan industri tadi. Nah, kalau faktor internal adalah faktor yang kedua, faktor internal, yaitu berkaitan sama gaya hidup orang-orangnya. Orang-orang sudah mulai meninggalkan pertanian gitu karena dianggap tidak menjanjikan. Pertanian tuh cuma buat orang tua gitu, orang anak muda udah nggak mau, jarang ada yang mau untuk bertani. Akhirnya ini lahan-lahan mulai tidak produktif, akhirnya ya udah daripada nganggur dijual, akhirnya setelah dijual diganti jadi perumahan gitu, diganti jadi pabrik, diganti jadi yang lainnya, akhirnya lahan pertaniannya berubah jadi lahan-lahan lainnya. Yang berikutnya adalah faktor kebijakan, di mana ini adalah berkaitan dengan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah. Selain itu ada faktor lain, faktor kependudukan, faktor ekonomi, sosial budaya, kemudian lemahnya fungsi kontrol, kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Nah, ini sebenarnya udah sebagian besar dijelasin di yang tadi ya. Kependudukan, akhirnya makin besar, makin kesini jumlah penduduk makin banyak, tapi lahannya tetap sama. Akhirnya lahan-lahan pertanian harus berubah jadi perumahan, harus berubah jadi hunian, harus berubah jadi tempat tinggal. Kemudian faktor ekonomi, ketika dirasa lebih menjanjikan mengubah lahan pertanian tersebut menjadi pabrik, maka itu lebih lebih masuk akal gitu, orang-orang lebih pengen yang lebih cepat. Akhirnya dirubahlah lahan pertanian menjadi lahan industri tadi. Kemudian sosial budaya, yaitu hukum waris dan lain sebagainya, ini ada di LKS, boleh dibaca nih. Lemahnya fungsi berkaitan sama faktor kebijakan tadi, terus kemudian kurangnya minat generasi muda itu ada di faktor internal tadi. Nah, kalau kurang jelas silahkan dibaca di LKS-nya, nanti faktor kependudukan apa-apa, silahkan dicatat dari LKS-nya. Nah, dampak alih fungsi lahan adalah ya ini sebenarnya kurang lebih sama. Lahan pertanian menjadi industri, yaitu berkurangnya lahan pertanian, kemudian meningkatnya limbah dan polusi karena pabrik-pabrik, terus kemudian terancamnya krisis pangan itu ketika jadi lahan industri. Kemudian ketika lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu sama aja gitu, lahan pertaniannya berkurang, kemudian produksi pangannya menurun, ekosistem di daerah itu ekosistem, dimana kan yang hidup di daerah sawah, di daerah pertanian itu bukan cuma manusia, tapi ada hewan-hewan yang bergantung sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Akhirnya karena sawahnya nggak ada, karena lahan pertanian yang nggak ada, akhirnya ya ekosistem di situ terancam, tidak kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian alat-alat sarana prasarana pertanian jadi nggak terpakai karena lahan pertanian yang nggak ada. Akhirnya ya udah, traktornya tidak bisa digunakan, nggak ada itu buruh taninya, terus kehilangan pekerjaan, ya lahan yang nggak ada, akhirnya buruh taninya nganggur, kehilangan pekerjaan. Kemudian harga pangan karena langka akan tinggi naik nanti harganya, akhirnya beras mahal, jagung mahal, dan lain sebagainya. Kemudian
yang tadi nih kaitannya buruh tani kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka memutuskan untuk ke kota aja lah nyari pekerjaan gitu. Akhirnya angka urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa ke kota meningkat, akhirnya numpuk orang di kota gitu ya. Bahasan hari ini sampai di sini saja. Kemudian nanti silakan kerjakan tugas atau ulangan yang diberikan, nanti di linknya ada. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.